Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Revi Sabilillah, nomor presensi 25, kelas SIB 3A dengan NIM 2241760082. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas job sheet 10 dan 11 tentang RESTful API. Oke, Oke, untuk yang pertama adalah job sheet 10 tentang RESTful API. Di sini ada penjelasan tentang RESTful API, JSON Web atau JWT, dan kita sampai di praktikum 1. Oke, kita yang pertama adalah mendownload aplikasi Postman, dan sini sudah saya taruh aplikasi Postman-nya. Ya, share web. Oh, mohon maaf tadi tidak lanjut, dan sini sudah saya download. Lalu untuk tentunya sudah dapat diakses seperti ini juga. Lalu ke yang kedua adalah instalasi JWT. Di sini sudah saya lakukan pada terminal PSS Studio saya. Di sini menggunakan Composer Require Timon JWT Auto 1.1. Di sini sudah bisa terdownload dan bisa digunakan. Lalu selanjutnya untuk menginstal konfigurasi file kita gunakan PHP Artisan Vendor Publish. Di sini juga sudah saya lakukan. Beberapa kali error karena tagnya ada salah penulisan dari saya, dan akhirnya di sini bisa dan langsung sudah selesai kita jalankan PHP Artisan JWT Secret. Sini juga sudah set successfully. Lalu untuk selanjutnya ada perubahan pada quote API pada file config out php. Saya akan sedikit menurunkan dulu untuk terminalnya. Ini yang telah saya ubah sesuai job sheet yang ada. Tentu untuk user model di sini saya akan menunjukkan pada screenshotan saya saja karena sudah banyak berubah tadi setelah saya selesaikan job sheet ini. Oke, untuk perubahannya ada di sini, dan ini dari screenshotan VS Studio saya. Lalu job sheet selanjutnya membuat controller untuk PHP Artisan untuk register controller, dan di sini sudah saya buat. Ini pada akhirnya setelah menyelesaikan job sheet 11 akan seperti ini. Tak lupa juga untuk pada bagian rootnya digunakan juga di sini register juga. Lalu untuk isi dari Parex controller tadi sudah saya tunjukkan dan sedikit berubah mungkin di sini. Kan tadi saya sudah ubah seperti ini dari screenshotan saya. Ini kurang lebih. Untuk selanjutnya kita di root API PHP menambahkan kode untuk register. Yang tadi saya bilang di sini sesuai juga dengan job sheet. Lalu tadi saya sudah mencoba dengan eh, menggunakan Postman. Seperti itu hasilnya. Itu yang tadi saya screenshot.
lalu ngetap putih dan ya intinya memasukkan data sesuai juga sudah saya lakukan dan sudah sesuai juga ini dan sudah saya push juga di sini. Namun bedanya yang seperti di atas tadi, karena ini file dari PWL Pos yang saya gunakan pada ujian tengah semester, di sini saya menambahkan avatar dengan jenis file, lalu saya upload foto saya. Selanjutnya membuat RESTful API untuk melakukan login. Jadi di sini menggunakan login controller, membuat menggunakan PHP Artisan Make dan sudah saya lakukan. Di sini akan ada login control PHP. Isinya seperti ini yang disesuaikan job sheet yang ada. Oh, nah ini di isinya, di sini saya juga sudah mas screenshot untuk isi login. Kalau seperti ini untuk dari file saya sendiri, dari file code saya yang sudah saya screenshot. Nah, di sini menambahkan root untuk register login. Dan di sini sudah saya tambahkan sesuai dengan yang ada di job sheet yang ada. Lalu mencoba login menggunakan Postman. Di sini juga sudah saya coba. Ini screenshotan dari aplikasi Postman saya. Lalu untuk selanjutnya mencoba mengisi menggunakan tab tadi yang ada di form datanya. Ini hasil percobaan yang saya screenshot dari Postman saya. Dan seperti ini hasilnya masih masih bisa. Selanjutnya mencoba menggunakan metode get. Dan di sini terjadi error 40 not found karena mungkin dari root yang disetting itu menggunakan post bukan get dan untuk selanjutnya sudah saya submit. Lalu untuk file untuk selanjutnya di sini untuk logout menambahkan pada file env di sini untuk yang di job sheet JWT soft blacklist experience true sudah saya tambahkan juga. Lalu di sini membuat logout controller juga sudah saya buat menggunakan PHP Artisan Make untuk logout di bagian sini. Lalu isi kode seperti ini dan di sini sudah saya isi dan juga saya sesuaikan dengan yang ada di job sheet. Mungkin di sini tujuan menggunakan logout ini agar bisa melakukan logout menggunakan Postman, memasukkan data logout, agar bisa menggunakan API. Lalu menambahkan routes pada API PHP. Logout juga sudah saya tambahkan di sini. Maka tinggal melakukan bagian dari ini, namun tadi saya masih error. Tidak bisa menambahkan yang ada, namun masih bisa terbaca. Entah kenapa nanti saya akan coba benahi lebih lanjut. Lalu mungkin yang praktikum 4 akan saya skip. Saya sambung juga menjelaskan dari melakukan tugas. Jadi di sini untuk langkah pertama saya akan membuat beberapa controller yang dibutuhkan. Yang nantinya di sini akan ada
kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9 controller sesuai dengan database dan fungsi yang diinginkan untuk diberikan controller. Yang pertama yang saya buat adalah barang controller berisi seperti ini. Lalu ada kategori controller berisi seperti ini pada code yang saya buat. Selanjutnya di sini ada dari level controller yang tadi sesuai job sheet yang sudah ada. Lalu di sini ada login controller PHP yang sudah disesuaikan dengan job sheet yang sudah ada. Untuk logout juga sudah disesuaikan dengan job sheet yang sudah ada. Lalu untuk penjualan sendiri, saya setting seperti ini. Berisi user ID, pembeli, penjual kode, penjualan tanggal, dan juga image untuk gambar barangnya dijual atau diperjualbelikan. Lalu di bawahnya bisa request image dari user, ada user ID, pembeli, penjual kode, penjual tanggal, dan juga image. Yang lebih di sini ada public function show untuk agar bisa terlihat nantinya. Lebih seperti ini. Lalu register control nanti ini sudah saya sesuaikan dengan job sheet 10 dan juga 11. Seperti ini menggunakan avatar. Lalu juga ada user controller yang sudah sesuai dengan job sheet yang ada. Nah, sebelum tadi saya sudah membuat PHP Artisan Migrate dan sudah saya migrate juga untuk menambahkan image pada database yang saya miliki. Di sini pada tabel M user dengan kode seperti ini sesuai dengan job sheet yang ada juga. Jadi agar bisa terbaca. Lalu nantinya pada PHP juga menambahkan 1, 2, 3, 4 ada 5 dari yang pertama yang DM user memiliki root get untuk user controller untuk index yang pertama untuk menampilkan apa yang ada dalam database. Lalu untuk store adalah untuk menyimpan perubahan yang diadakan. Setelahnya ada root get user control class untuk show untuk menunjukkan setelah hasil diubah. Selanjutnya ada root put untuk update untuk melakukan update dari apa yang diubah, jadi bisa otomatis. Selanjutnya ada delete dengan fungsi untuk melakukan destroy atau penghapusan data yang ada pada tabel. Lalu untuk kategori juga bersama ada index, bisa untuk menunjukkan apa yang ada dalam database. Lalu selanjutnya ada store untuk menambahkan data yang ada dan menyimpannya juga dalam database. Lalu untuk show dapat menunjukkan detail. Lalu untuk update bisa melakukan edit dan juga menyimpan hasil dari edit. Untuk display sendiri berfungsi sebagai fungsi delete pada tabel tersebut. Lalu di bawahnya ada mLevel, ini berfungsi sebagai indeks, ada indeksnya untuk berfungsi untuk menunjukkan apa yang ada di dalam database sebelumnya. Lalu untuk store untuk bisa menambahkan data dan menyimpan data yang ada. Lalu ada di show untuk melihatkan detail data yang ada dalamnya. Lalu ada update untuk melakukan edit dan menyimpan edit yang ada. Lalu untuk destroy sendiri berfungsi sebagai function untuk melakukan delete pada data yang ada. Lalu ini saya skip dulu untuk ini. Lalu yang barang yang pertama pastinya ada deklarasi untuk barang akan bisa terbaca. Lalu ada barang untuk index, show, update, dan juga destroy. Di sini tidak bisa melakukan store. Selanjutnya ada penjualan. Di sini ada post dan juga get. Saya sudah melakukan dari laporan saya buat. Nanti di sini sudah saya coba tadi seperti ini hasilnya untuk postman yang ada. Di sini untuk tabel. Ini semuanya sudah sesuaikan dengan job sheet. Sampai nanti ke barang juga sudah saya sesuaikan. Untuk postman sudah sesuai.
Baik, kita akan lanjut ke job sheet 11. Nah, sebelumnya di sini saya maaf karena untuk job sheet 11, saya masih memiliki banyak error yang belum dapat terselesaikan. Mungkin nanti setelah record dan nanti malam akan saya selesaikan dan akan sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Karena saya masih harus melakukan bekerja setelah maghrib nanti. Yang pertama di sini untuk membaca image ditambahkan pada user model. Jadi nanti user modelnya akan jadi seperti ini. Ini saya sudah sesuaikan untuk pada job sheet 10 dan juga job sheet 11. Yang pertama untuk belum memastikan REST API sudah bahas postman dan sudah dilakukan pada job sheet yang ke-10. Lalu untuk PHP dan migrate tadi yang sudah saya bicarakan di sini saya sudah tambahkan dan berisi seperti ini merujuk kepada tabel M user. Ini juga sudah saya hampir samakan. Untuk arisan migrate sudah saya jalankan juga di terminal VS Code. Ini tadi sini untuk tapi arisan migrate-nya. Selanjutnya untuk perubahan user model, terutama di bagian atasnya akan seperti ini. Untuk membaca semua yang dibutuhkan ada itu. Lalu di sini untuk membaca dari web token yang ada. Ini merujuk pada tabel M user seperti yang tadi saya bilang. Untuk mengambil level ID, username, nama, password, avatar. Lalu nanti bisa menyimpan untuk dibuat kapan dan juga diperbarui kapan terkait untuk edit dan juga hapus yang dilakukan. Lalu untuk yang di hidden adalah password agar tidak bisa terlihat walaupun sudah detail dan di sini dihas juga pada database-nya agar tidak gampang bocor datanya. Kurang lebih seperti itu. Lalu pada API Register Controller diupdate lagi dan kurang lebih akan di ini tadi sudah jelaskan juga karena ini sudah sesuaikan untuk di akhir. Kurang lebih seperti ini untuk register controller yang saya buat dan sudah saya sesuaikan dengan job sheet yang ada. Lalu juga sudah membuat validator dan juga untuk register satu ini agar terbaca registernya. The API di sini sudah saya tambahkan agar sesuai dengan job sheet. Nah, di sini letak error yang saya dapatkan. Kenapa pada postman-nya saya masih error? Di sini sudah saya PHP dan di sini password fieldnya masih belum bisa. Saya kurang tahu juga error yang saya alami di bagian mana. Mungkin coba lihat di bagian sudah 6 padahal. Sini juga quest user juga tidak berpengaruh. Mungkin pada
user model, saya kira di user model juga pengaruh. Maaf saya di sini cukup bingung karena saya merasa sudah benar di sini. Pada API juga sudah terbaca, namun saya tidak dapat eh, melakukan isi passwordnya, terbaca masih salah di sini. Maka saya akan skip dulu dan lanjut pada tugas. Di sini saya sudah membuat laporan. Di sini untuk kategori, lalu untuk API-nya juga sudah yang saya jelaskan pada di awal. Sudah ada lengkap dan semuanya bisa terbaca dengan baik. Juga pada kontrol API-nya sudah saya lengkapi dan sudah saya sesuaikan dengan tabel. Barang controller juga sudah saya sesuaikan dengan job sheet yang ada. Dan barang dan juga transaksi, maka yang diperlukan di sini adalah penjualan dan juga barang. Ini dua-duanya merujuk pada barang. Tapi seperti itu. Di sini sudah saya coba eh, ada postman-nya. Bisa. Jadi saya mencoba refresh saja pada postman yang saya buka karena pada percobaan yang ini masih kenapa masih error. Tidak bisa diisi pada bagian password field-nya. Juga penjualan juga sudah bisa melakukan show. API juga sudah saya lengkapi di sini. Yang dibutuhkan untuk praktikum pada job sheet 11 adalah barang dan penjualan di sini dengan barang di sini untuk inisiasi barang dengan nama barang. Lalu ada indeks untuk menampilkan data yang sudah ada. Lalu show itu untuk agar bisa melihat detail yang ada. Selanjutnya ada juga update untuk melakukan edit pada barang atau nantinya pada tabel barang. Lalu ada destroy untuk melakukan hapus. Juga ada root dan post. Untuk tipe penjualan ada root, post, dan get untuk menunjukkan penjualan yang telah ada. Dari sini untuk yang tadi image yang agar bisa masuk di sini, sudah saya lakukan juga. Ini adalah screenshotan kode dan postman yang telah saya coba. Untuk semua filenya sudah saya hapus di GitHub, kecuali yang register controller nanti karena saya masih bingung dengan tugas yang pada passwordnya kenapa masih salah. Mungkin dari saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.